Pembahasan materi. 1. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. A. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. B. Etika pergaulan dengan teman sebaya. C. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Untuk yang kedua, etika komunikasi yang islami. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. B. Menggunakan bahasa yang santun. C. Memberikan respon dengan kata-kata yang baik. D. Bertanggung jawab. Pembahasan materi yang ketiga, ada hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi islami. 1. Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki fitrah untuk saling mengenal dan bergaul. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat 49 ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi attaqum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal dan kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut mendorong kita, umat manusia, untuk saling mengenal di tengah keragaman dan perbedaan. Inilah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Etika berarti baik, buruk, atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seorang dalam pergaulan. Seseorang tersebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Etika sangat diperlukan karena dengan etika kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Jika setiap orang beretika secara baik, kehidupan bermasyarakat akan nyaman dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, apabila setiap orang tidak beretika dalam kehidupannya, maka kekacauan dan perselisihan akan terjadi. Jika sudah demikian, maka murka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa mereka. Etika pergaulan diatur agar mendapatkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seorang generasi muslim hendaknya membiasakan tata krama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapa saja, contohnya antara lain. A. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian berinteraksi dengan orang tua, kakek, nenek, kakak, dan guru. Penting untuk bersikap sopan kepada mereka. Bayangkan wajah ibu dan ayah yang selalu berkorban untuk kalian. Mereka tidak mengharapkan balasan, tetapi kalian harus menghormati dan menyayangi mereka. Saat berbicara, gunakan kata-kata baik dan jangan menyakiti hati mereka. Ridho Allah bergantungan pada ridho orang tua. Kalian juga harus menghormati kerabat yang lebih tua dan mengikuti nasihat mereka. Perilaku mereka dengan baik seperti orang tua kalian sendiri. Rasulullah mencontohkan etika dalam kehidupan. Wala ifsyar anin nabi saw qala man lam yarham soghirona wa yarif hukku kabirona fa laisa minna. Artinya, Ibnu Ashar berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Di sekolah, guru adalah orang tua yang harus dihormati. Setiap hari kalian belajar dari mereka dan mereka membimbing dengan sabar. Kalian menjadi pintar dan sukses berkat jasa guru. Sebagai remaja muslim, hormati dan patuhi guru seperti kalian menghormati ajaran para nabi. Berikut ajaran Islam terkait etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. 1. Mengucap salam apabila bertemu dengan mereka. 2. Berbuat baik atau berbakti dengan sebaik-baiknya. 3. Menjaga perasaan jangan sampai mereka sakit hati. 4. Bertutur kata yang baik dan selalu menjaga sopan santun. 5. Bersikap rendah hati kepada mereka. 6. Bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita. 7. Menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati, dan seterusnya. B. Etika pergaulan dengan teman sebaya. Sebagai makhluk sosial, kalian berinteraksi dengan teman setiap hari di rumah dan sekolah. Kalian mencurahkan isi hati kepada mereka dan harus menghormati serta menghargai mereka. Perbuatan baik kepada orang lain akan kembali kepada diri kalian, sedangkan perilaku buruk akan berdampak buruk pada pelakunya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam bergaul dengan teman sebaya yang sesuai dengan akhlak Islam. Yang pertama, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang kedua, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu. Yang ketiga, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang keempat, saling mengingatkan dalam kebaikan satu sama lain.
Yang kelima, saling menjaga dan memberi nasihat. Yang keenam, saling mendoakan agar teman-teman senantiasa dalam kebaikan. Yang ketujuh, saling menghormati dan menghargai hak teman, dan seterusnya. C. Etika pergaulan dengan yang lebih muda. Islam menganjurkan umatnya bersikap sopan santun, terutama kepada yang lebih muda. Seseorang tidak boleh sombong, tetapi membantu mereka dengan kasih sayang, berperilaku santun, dan tidak merendahkan harga diri, malah sebaliknya. Jika ingin dihargai, hargailah orang lain. Berikut ini etika pergaulan dengan yang lebih muda. Yang pertama, bersikap penuh kasih sayang. Yang kedua, memberikan keteladanan pada mereka. Yang ketiga, berkata dengan santun dan tidak berkata kasar. Yang keempat, tidak melakukan perundungan atau bullying. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang sopan. Yang keenam, tidak menghina, meremehkan, dan menyakiti mereka. Yang ketujuh, tidak menyuruh yang kurang wajar padanya, dan seterusnya. Pergaulan dengan orang yang lebih muda termasuk juga terhadap orang yang keadaan ekonominya, pengetahuannya dan pengalamannya lebih di bawah, juga anak yatim dan fakir miskin. Santunilah mereka dan bersikaplah dengan penuh kasih sayang. Janganlah berbuat kasar atau menghina keadaan dan derajat mereka. D. Etika pergaulan dengan lawan jenis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bergaul dengan lawan jenis. Islam membolehkan bergaul dengan lawan jenis, tetapi harus memperhatikan etika pergaulannya. Yang pertama, menghindari berduaan dengan lawan jenis. Islam tidak melarang bergaul dengan lawan jenis, namun perlu kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melakukannya. Hal ini untuk mencegah adanya fitnah dan hal-hal lain yang mengarah pada perbuatan yang kurang terpuji. Dari Abu Abbas berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhlunanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha du mahram. Yang artinya, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita. Artinya, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat atau menyendiri dengan seorang wanita, kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 2. Tidak bersentuhan fisik. Aisyah radhiyallahu anha berkata, demi Allah, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan wanita selain istrinya, sama sekali meskipun saat membayat. Janji setia kepada pemimpin. Hadis riwayat Bukhari. 3. Menjaga pandangan. Ketika bertemu atau melakukan komunikasi dengan lawan jenis, maka hendaklah setiap orang menjaga pandangannya, sehingga tidak berlanjut ke arah yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hindari tempat-tempat yang sepi. Seorang laki-laki dan perempuan apabila akan berinteraksi secara langsung, hendaklah dilakukan di tempat-tempat yang umum. Hindari tempat-tempat yang sepi. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya menghindari adanya fitnah. 5. Menjaga batas intensitas komunikasi. Sebaiknya kalian menjaga agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis, agar tidak terjadi fitnah atau hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. 6. Meminta izin kepada orang tua. Ketika akan berinteraksi secara langsung dengan lawan jenis, hendaklah kalian meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. 7. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Seorang wanita yang akan bertemu akan berkomunikasi dengan pria yang bukan muhrimnya, hendaknya selalu menjaga dan menutup auratnya. Selain itu, hendaklah memakai pakaian yang sopan dan tidak menimbulkan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihinna dzalika an yurafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafuran rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. 2. Etika komunikasi yang islami. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin mengalami kesalahpahaman dengan teman, sahabat, atau orang tua. Kesalahpahaman ini bisa terjadi karena perbedaan penafsiran atau prinsip berpikir. Jika dibiarkan bisa menyebabkan konflik. Juga kesalahan informasi di media sosial dapat memperburuk situasi. Pahami etika komunikasi yang baik. Berikut etika komunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam. A. Berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Berkomunikasi dengan orang lain berarti berbicara kepada mereka. Kita harus berkata yang benar selama berkomunikasi, langsung atau melalui media sosial. Informasi harus disampaikan dengan benar tanpa merekayasa atau memanipulasi fakta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ijtanibu qawla azhur, artinya, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 30. Dalam berkomunikasi kita harus menghindari menyebarkan berita bohong atau hoaks.
Perilaku ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam dan juga muncul pada zaman Rasulullah SAW yang mengajarkan pentingnya mengecek kebenaran informasi. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bil jahalatin fatusbihu ala fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat Surat ke-49 ayat 6. Etika komunikasi yang islami. B. Menggunakan bahasa yang santun dalam berkomunikasi. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa yang santun, baik komunikasi secara langsung maupun melalui media sosial. Santun dalam berkomunikasi adalah salah satu cara kita menghormati kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, berkata yang baik, santun merupakan perilaku yang sangat terpuji, yang diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qololin nasi husnan, artinya serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Demikian juga dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fayaqul syahran wa liyasmut. Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau ia diam. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi di media sosial. 1. Mulai dengan sapaan dan salam. 2. Perkenalkan diri bila baru pertama kali chatting dengannya. 3. Gunakan kata-kata yang tepat dan santun. 4. Ucapkan maaf ketika menyampaikan ide sebagai kerendahan hati. 5. Menghargai privasi orang lain dengan tidak menyebarkan berita, gambar, foto yang bisa menyinggung perasaan orang lain walaupun hanya sekedar bercanda. 6. Hindari memposting atau memberi komentar yang berisi hasutan yang menyebabkan ketersinggungan orang lain. 7. Akhiri dengan terima kasih dan salam. C. Memberikan respon dengan kata-kata baik. Pada generasi muslim sering mendengar ungkapan tidak pantas diucapkan atau tulisan kurang sopan. Dalam Islam, kita diajarkan untuk merespon dengan kalimat thayyibah yang baik dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Ibrahim 14 ayat 24-25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alam tara kaifa daraba Allahu matalan kalimatan taibatan kasyajaratan taibatin as-suluha taibitu wa faruhu fi samai tu'iullah hakulahaini bi'izzani rabbiha wa yasribu Allahu al-matalil asi alla yattakarun. Artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya kepada setiap muslim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim Surat ke-14 ayat 24-25. Berikut ini beberapa kalimat thayyibah yang digunakan komunikasi langsung, komunikasi di media sosial. 1. Salam yang berbunyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam diucapkan dituliskan sebagai pembuka pada saat menulis berita atau pesan kepada orang lain. Tasbih yang berbunyi Subhanallah. Tasbih diucapkan dituliskan ketika kagum atau heran terhadap sesuatu atau ketika mendengar atau melihat sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. 3. Masya Allah. Masya Allah diucapkan atau dituliskan ketika melihat sesuatu yang indah atau rasa kagum. 4. Tahmid yang berbunyi Alhamdulillah. Tahmid merupakan ucapan syukur pada Allah SWT yang dituliskan atau diucapkan ketika mendapat rezeki, nikmat ataupun selamat dari musibah. 5. Istighfar yang berbunyi Astagfirullah. Istighfar dibaca atau ditulis ketika melakukan kesalahan kepada orang lain atau berbuat dosa kepada Allah SWT. 6. Takbir yang berbunyi Allahu Akbar. Takbir dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung kemaha besaran Allah SWT. 7. Istirja yang berbunyi Inna illahi wa inna ilaihi roji'un. Istirja dibaca atau ditulis ketika melihat atau membaca sesuatu yang mengandung informasi terkait kematian atau musibah.
D. Bertanggung jawab. Media sosial mempermudah komunikasi bagi generasi muslim. Kalian terhubung kapan saja dan di mana saja. Namun, lakukan dengan tanggung jawab. Berkomunikasi yang bertanggung jawab termasuk tanda orang beriman. An Abdillah bin Umar yaqulu samitu Rasulullah Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun anna yatihi muttafaqun alaihi. Abdullah bin Umar, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami semua adalah peliharaan pemimpin dan bertanggung jawab atas peliharaannya. Itu tanggung jawab dalam komunikasi ditunjukkan dengan hati-hati saat menyampaikan atau menanggapi lidah ketika bisa mengangkat atau menjatuhkan derajat. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Setiap perintah Allah mengandung kebaikan, sedangkan larangannya membawa keburukan. Etika Islami penting dalam kehidupan.